Selamat datang, selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita kembali mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berikan hati yang terbaik untuk Tuhan, karena kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, "Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu." Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh ada berkumpul di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini, Engkau telah menjaga dan menyertai setiap aktivitas kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin menaikkan ucapan syukur kami Tuhan kepadamu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami pada hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, berkati kami semua yang sudah hadir dalam rumah Tuhan. Biarlah kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang sungguh-sungguh. Bila ada roh-roh kuasa kejahatan yang ingin mengganggu Tuhan konsentrasi kami mau hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Engkau juga yang memberkati setiap ruangan yang kami pakai ini. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah pada sore hari ini. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat sore, saya ucapkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali kita mau bersorak-sorak lagi untuk memuji nama Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri karena kita mau angkat pujian yang mengatakan sorak haleluya. Raja di atas segala raja. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kembali. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah.
saat ini kita mau memasuki untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau datang menyembah Tuhan kembali. Kita mau angkat sebuah pujian yang mengatakan, Bapakku datang. Haleluya. Terima kasih. Bapakku datang, menyembahmu di
Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersukacita, bersyukur hari yang Tuhan adakan dan kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami boleh bersama-sama lagi berbuat ibadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang berjalan. Terima kasih buat keberadaan Tuhan. Saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Oh, semuanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah benih kebenaran firman Tuhan itu tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kuduskan, layakan kami dengan kuasa darah-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 30 Oktober 2022. Ya, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada kebangkitan. Ya, kita melanjutkan khotbah kita di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian orang mendapatkan hidup yang kekal, sebagian orang mengalami kehinaan dan kengerihan yang kekal. Ini bagian daripada yang firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Istimewa, ya, dikatakan bahwa di akhir zaman ini, ya, Daniel pasal 12 ayat yang keempat, orang akan menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan bertambah-tambah, semakin dibukakan, dan begitu juga dengan pengetahuan umum, ya, teknologi juga ya bertambah-tambah hari ini. Dia berbicara bahwa ya, apa yang terjadi ya di akhir zaman ini. Minggu lalu kita berbicara tentang ada kesusahan besar yang terjadi. Hari ini berbicara tentang ada kebangkitan, ya, orang-orang yang meninggal, yang mati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan bahwa orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Tetapi bangunnya itu ada yang di dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan, tapi ada yang di dalam kehidupan kekal, ya, di dalam kehinaan dan kengerihan yang kekal. Paulus juga pernah berbicara, dikatakan satu waktu kemah ini, ya, berbicara tentang tubuh. Ya, dikatakan satu waktu akan dirubuhkan. Ya, coba kita baca 2 Korintus pasal yang ke-5
Paulus juga berbicara tentang ya bahwa satu waktu juga ya kita akan mengalami ya kematian ya. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ini bukan penggusuran rumah saudara-saudara ya. Dia menganalogikan ya tentang tubuhnya, kehidupannya. Dikatakan jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya. Memang satu waktu nanti ya bahwa bumi ini ya akan hancur dengan banyak peristiwa ya, dikatakan ya hukuman Allah ya. Selain tadi kemarin kita berbicara tentang meterai ya, nanti ada bicara tentang sangkakala, ada bokor ya, bumi ini akan hancur ya. Petrus katakan Tuhan akan menggantikan ya bumi yang baru ya, dunia yang baru, Yerusalem baru ya. Dan dikatakan di sana, coba kita lihat, selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ini ditelan oleh yang hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut terimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Paulus mengingatkan ketika kita ya di dalam kemah ini, ya di dunia ini, kita seringkali mengeluh karena banyak tekanan, ya baik itu tekanan yang ringan maupun yang berat. Kalau saudara mau baca ayat 14 sampai 16 pasal sebelumnya itu, ya ada penderitaan ringan, ya ada penderitaan yang berat, ya seringkali itu yang membuat kita mengeluh ya di dalam tubuh ini. Istimewa kadang-kadang juga dikatakan tubuh ini tidak bisa disangkal, dia akan merosot ya. Usia bertambah, tubuh juga semakin merosot. Saudara-saudaraku yang kekasih, sehingga kalau tubuh merosot, banyak aja yang menjadi keluhan-keluhan ya. Ada istilah kalau dulu pakai minyak wangi,
Ya, kalau udah tua pakai minyak kayu putih. Nanti kalau udah dipetik pakai apa tuh? Minyak apa suka ditaburin itu? Ya. Nah, saudara-saudaraku, kita tidak dapat sangkal ya tubuh kita ini, ya jangan saudara berpikir yang muda terus tetap muda. Ya, usia berjalan, usia bertambah, ya tentu juga semakin dimana tubuh akan merosot. Ya banyak keluhan-keluhan dengan tubuh yang merosot ini. Udah mulai sakit lah, ya sakit pinggang, sakit tangannya lah, kakinya lah, udah susah jalan, ya kan? Dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, Petrus katakan, kita dilahirkan secara rohani oleh pekerjaan Roh Kudus, oleh firman Tuhan, kita punya pengharapan. Ada Roh Kudus yang menjadi jaminan ya untuk keselamatan kita. Ya, kita akan berpindah satu waktu nanti ke kemah, kediaman di mana kita bersama dengan Raja yang Maha Kuasa seperti pujian kita. Ya, kita akan bersama-sama ya dengan Tuhan di sorga. Ya, sebab itu Paulus mengingatkan selama kita ada di dalam tubuh ini, ya memang Ayub katakan kita selalu berperang, ya setiap hari kita berperang, ya melawan keinginan daging kita, melawan tipu muslihat setan, ya melawan semua hal yang menjadi rintangan problem dalam hidup kita. Tapi kita harus firman Tuhan katakan mengingatkan kita punya pengharapan. Kita harus tabah ya dikatakan di situ. Ya, kita harus bertahan. Hidup kita juga harus tetap hidup di dalam percaya kepada Tuhan. Ya. Dan dikatakan semakin hari kita mau semakin berkenan kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita percaya kepada Yesus. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25, Yesus katakan akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Ketika dia membangkitkan Lazarus, ya, kita membaca di dalam Yohanes pasal 11 itu peristiwa mengenai Lazarus itu, Yesus berkata kepada Marta, kepada orang-orang murid-murid pada waktu itu, keluarga Lazarus, ya, semua yang ada pada waktu itu, dia berkata, ayat yang ke-25, Yohanes 11, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Marta juga mempunyai pengetahuan ayat yang ke-24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dikatakan bahwa ada kebangkitan istimewa buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus mati dan bangkit, orang yang mempunyai Yesus, percaya kepada Yesus, mempunyai kehidupannya, dia juga akan dibangkitkan. Ya, walaupun dia mati, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ya, coba kita melihat Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu pasal 21, disitulah Tuhan dikatakan akan ya kita akan masuk ke dalam Yerusalem baru, kota yang baru. Coba kita membaca Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-4.
Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahinya dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ayat 5, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Karena kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan kudus Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dikatakan ada orang-orang yang meninggal, bahkan yang martir. Ya, ini juga berbicara kepada di mana nanti ada zaman antikris, ada orang-orang yang mempertahankan imannya, ya, seperti 5 anak darah bodoh. Ya, dia harus membayar dengan martir sebagai martirsaid. Ya. Sebab itu kita sebelum Tuhan datang ada 3,5 tahun di mana antikris memerintah. Permulaan antikris itu karena begitu sulitnya, kesusahan semakin memuncak. Hanya orang-orang yang mempunyai tanda 666 mereka bisa berjual beli, bisa hidup. Jadi kita tahu, tetapi gereja Tuhan mereka disingkirkan ke padang belantara. Gereja yang sudah sempurna menikah dengan Kristus, mereka akan disingkirkan ke padang belantara. Tetapi dikatakan bahwa permulaan zaman antikris itu ada orang, itulah 5 anak darah bodoh yang mempertahankan imannya. Mereka dikatakan tidak menyembah binatang patung itu, tidak menerima tanda, mereka akan hidup dan memerintah bersama dengan Tuhan, dibangkitkan. Jadi kalau misalnya sebelum pada antikris ada kebangkitan, bagaimana dengan orang-orang yang pada zaman awal antikris ada yang meninggal mempertahankan imannya? Berarti mereka tidak bisa dibangkitkan, saudara-saudara. Kalau kita dengar ada pengajaran-pengajaran dikatakan bahwa sebelum antikris ada kebangkitan, Tuhan datang, Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan katakan gereja disingkirkan, belum dibangkitkan. Nanti Tuhan datang, Coba kita bandingkan dengan Tesalonika, 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ketika bunyi sangkakala, Tuhan datang, Dia makanya akan menjemput anak-anaknya. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Nah, mereka yang tidur tadi dibangunkan, dibangkitkan, diubah tubuhnya. Coba kita baca dulu 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Seperti kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Perhatikan ayat 15. Inilah kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi mereka
Ya, sebelum Tuhan datang ada zaman antikris 3,5 tahun, gereja Tuhan ini disingkirkan di padang belantara. Mereka tidak mati, ya, sampai Tuhan datang, ya. Terus kita baca ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Mereka yang mati dalam Kristus dulu yang dibangkitkan. Jadi semua orang yang mati dalam Kristus, ya, termasuk mereka yang meninggal di awal antikris itu, yang mempertahankan imannya, 5 anak darah bodoh, mereka dibangkitkan. Lalu apalagi? Kita baca lagi ayat selanjutnya 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam menyongsong tubuh Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Dia. Jadi yang masih hidup, ya, Tuhan datang, ya, mereka juga akan dibangkitkan, tetapi tubuh mereka diubahkan. Coba kita lihat prosesnya, ya, orang-orang yang dibangkitkan itu bagaimana. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Karena firman Tuhan katakan darah dan daging ini tidak mewarisi kerajaan sorga. Tidak bisa, saudara-saudara. Lebih-lebih uang kertas-kertasan, mana bisa masuk ke sorga. Supaya dia punya uang di sorga, supaya dia punya mobil-mobilan di sorga, dibakarlah kertas, uang kertas. Dulu saya begitu, bodoh, nggak ngerti firman Tuhan. Ya, karena orang tua udah meninggal dulu, hari tertentu, ya harus bakar kertas-kertas. Ya, kepercayaan dulu, ya harus banyak yang dibakar. Saudara-saudaraku, kita baca, coba lihat prosesnya. Ayat yang ke-50. Dari ayat 49 dulu. Sama seperti kita yang telah memakai rupa dari alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari sorga. Jadi coba perhatikan ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yakni bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa ini tidak mendapat bagian dari apa yang tidak. Enggak ada yang dari dunia ini bisa masuk ke sorga. Selain, maksudnya materi-materi yang di dunia ini. Enggak ada, saudara. Perbuatan baik apa tidak menjamin kita untuk masuk. Hanya kita percaya kepada Yesus. Yesus mati dan bangkit. Orang yang percaya mereka juga punya jaminan akan dibangkitkan dan akan bersama-sama. Terus kita baca. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, bahwa yang binasa ini tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak. Perhatikan ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Tadi firman Tuhan Tesalonika katakan yang mati dulu dibangkitkan. Dia diubah, diberikan tubuh kemuliaan. Kan kalau orang mati udah bertahun-tahun, saudara-saudara, tinggal tulang belulang, tubuhnya gimana? Lebih-lebih kebakar, hancur, berkeping-keping, ya kemana kita nggak tahu. Ada yang ditabur di laut, udah campur ke pasir-pasir, kemana tulang-tulangnya udah dibakar. Ya. Allah berkuasa memberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan seperti Yesus bangkit. Baru yang masih tinggal, Tuhan datakan yang disingkirkan itu juga, ya, dikatakan tidak mati semua. Itulah gereja sempurna yang disingkirkan. Dia juga diubah tubuh kemuliaan. Terus coba kita lihat ayat 52, ini prosesnya. Pada waktu Tuhan datang, kita perhatikan, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa,
dan kita semua akan diubah. Yang mati diubah, diberikan tubuh kemuliaan seperti tubuh Yesus bangkit. Ya, bisa tembus ya saudara-saudaraku. Orang mati dimanapun, saudara-saudaraku akan dibangkitkan. Di dasar laut, di gunung, dimanapun saudara-saudaraku ya akan ya dibangkitkan, diubahkan, diberikan tubuh kemuliaan. Ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini harus mengatakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah itu dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka itu disebut maut telah ditelan dalam kemenangan. Sebab itu kebangkitan Tuhan adalah kemenangan. Karena kematian dikalahkan, musuh yang besar dikalahkan. Itulah Raja Tuhan yang kita sembah, Yesus Raja. Dia mengalahkan maut, kematian. Istimewa juga kepada kita yang percaya, dia akan berikan hidup yang kekal. Kita akan bersama-sama dengan dia, Bapak Ibu, saudara-saudara. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya? Firman Tuhan katakan orang-orang yang percaya waktu Tuhan datang akan dibangkitkan. Tapi yang tidak percaya belum dibangkitkan. Nah, orang-orang yang dibangkitkan ini, baik yang ada yang tidak mati, dibangkitkan juga diubahkan itu, dia bersama-sama dengan Tuhan selama 1000 tahun damai. Nah, sesudah itu barulah ada saudara-saudara dikatakan kebangkitan kematian yang kedua. Wahyu pasal yang ke-20 coba kita lihat. Wahyu pasal 20 tadi. Lanjutkan. Jadi dikatakan bahwa orang-orang yang mati tadi di dalam Tuhan, termasuk mereka yang tidak menerima tanda antikris itu, di awal-awal antikris, zaman antikris, yang mati syahid, mereka akan diberikan tubuh kemuliaan. Dikatakan dia tidak akan mengalami kematian kedua. Karena ayat yang ke-6, Wahyu pasal 20 ayat 6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun damai. Jadi waktu Tuhan datang, dia menjemput anak-anaknya yang meninggal, diubahkan tubuhnya, yang masih tinggal, diubahkan tubuhnya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, dikatakan di situ lalu Tuhan bersama orang-orang yang dibangkitkan ini, kebangkitan pertama akan memerintah 1000 tahun damai. Jadi kalau saudara baca pasal yang ke-7 dan selanjutnya, ya iblis itu dipenjara. Ya, kalau orang-orang percaya memerintah 1000 tahun, tapi iblis si naga itu, ya dia dipenjara di lubang tak terduga dalamnya. Ya 1000 tahun damai. Tapi yang antikris dan guru-guru palsu itu langsung masuk ke neraka. Ya, coba kalau saudara baca itu, ya ayat 7, Wahyu pasal 20. Setelah masa 1000 tahun berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjara. Perhatikan ayat yang ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam laut api. Setelah 1000 tahun damai, iblis memang sementara dilepaskan. Itulah yang disebut peperangan Gog dan Magog. Dia berusaha untuk memerangi Yesus dan pengikut-pengikutnya. Tetapi langsung dikatakan mereka dilemparkan ke neraka, lautan api. Coba kita perhatikan. Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu. Binatang ini antikris. Dan nabi palsu mereka disiksa karena dia sudah dilemparkan waktu Tuhan Yesus datang. Tetapi kita lihat saudara-saudaraku yang kekasih. Dikatakan selanjutnya ayat yang ke-11. Mereka yang tidak terdaftar namanya.
Kita kan nama kita terdaftar di sorga. Karena kita percaya kepada Yesus. Perhatikan ayat yang ke-11, Wahyu pasal 20. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar. Dia duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit ini tidak ditemukan lagi. Ya, karena gempa bumi dan lain-lain, saudara-saudara, itulah yang dibilang orang bilang kiamat. Tidak ada lagi. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang mati. Nah, ini yang saya bilang tadi. Laut-laut, dari dasar laut orang-orang mati menyerahkan orang mati. Dibangkitkan. Di dalam dan maut, kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api, dan itulah kematian yang kedua, yaitu lautan. Ini saudara-saudara bagi orang yang tidak percaya. Mereka nanti setelah 1000 tahun damai mereka akan dibangkitkan. Ya. Tetapi mereka dibangkitkan, mereka dihakimi perbuatan mereka, ya, langsung dimasukkan ke neraka lautan api. Karena apa? Saudara perhatikan ayat 15, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Namanya tidak tercantum dalam daftar kehidupan, saudara-saudara. Mereka itulah yang akan dibangkitkan pada siapa lagi? Coba perhatikan ayat 8. Wahyu pasal 21. Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang bernyala-nyala oleh api. Inilah neraka. Inilah kematian yang kedua. Jadi mereka dibangkitkan, langsung mereka akan mati kedua, tetapi mereka dihukum selama-lamanya. Tapi orang yang percaya, ayat yang ke-1 mereka, ya, ayat yang ke-4 kita baca, ayat yang ketiga pasal 21, lalu mendengar suara yang nyaring tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia menjadi Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi, tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu namanya lama itu telah berlalu. Luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, ya, kita waktu Tuhan datang, ya, kita akan bersama-sama dengan memerintah dengan Dia. Ya, buat kita, ya, diberikan kemuliaan. Ada yang seperti bintang, apa yang pernah dia lakukan untuk Tuhan. Kemuliaannya seperti bintang, ada yang seperti bulan, seperti matahari. Sebab itu selama kita di dunia ini, setelah kita percaya kepada Tuhan, mari kita melayani pekerjaan Tuhan berbuat supaya kemuliaan kita besar, ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, apa yang kita petik, saudara-saudaraku? Tadi kita sudah dengar, kalau kita masih di dalam kemah ini, walaupun kita, ya, mengalami keluhan karena penderitaan yang berat ringan, biarlah kita tabah. Ya, kita jalani, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan juga, saudara-saudaraku yang kasih, biarlah kita, ya, tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya, ya, akan janji Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Coba kita lihat ayat yang terakhir, Filipi pasal 3. Ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di sorga, dan dari situlah kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita punya pengharapan. Kita percaya kepada Yesus, kita dilahirkan secara rohani,
Ya, lahir baru oleh firman, pekerjaan firman dan Roh Kudus, kita punya pengharapan. Nama kita terdaftar dan firman Tuhan, kita juga keluarga negaraan sorga. Nama kita tercatat. Di sana dikatakan tidak lagi ada air mata, tempat yang senang. Jadi biarlah kita terus tetap memandang pengharapan kita. Itulah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kiranya apapun yang kita hadapi selama kemah kita belum dibongkar, biar kita tetap tabah, ya, dan tetap menjalani dengan percaya kepada Tuhan, menaruh pengharapan. Ya, ada janji Tuhan, satu waktu kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita akan ada di tempat di mana Tuhan ada, kita ada. Sorga, tempat yang mulia. Ya, tetapi kalau kita menjalani kehidupan ini yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara kita tidak percaya kepada Tuhan, hidup sembrono, melakukan kejahatan, orang-orang yang kriteria yang tadi percaya juga kepada sihir-sihir, dikatakan kita akan masuk kehinaan, kengerian yang kekal. Daniel melihat itu. Kiranya Tuhan menolong kita tetap ada di dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersamalah. Bapa, ku datang menyembahmu di sini. Saya undang Ibu Gembala ke depan untuk melanjutkan berdoa buat kita semua. Haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, setiap kita punya pengharapan. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, dan tidak perlu gelisah. Ada Tuhan yang selalu ada menyertai kita. Tetaplah tabah, tetaplah sabar,
Ada hal yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap orang percaya yang setia kepadanya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Tetaplah setia, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Dialah penyelamat dalam setiap kehidupan kita. Amin. Oh haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kita masing-masing, kita sedang memuji Tuhan, kita sembah Tuhan, Allah penyelamat kehidupan kita, yang akan terus memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Amin, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau bukakan segala rahasia firman kepada kami, dan telinga ini sudah mendengarnya Tuhan. Dan apa yang kami dengar itu boleh tertanam di dalam kehidupan kami, untuk kami semakin mengerti tentang Engkau Tuhan. Kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh melakukan apa yang kami dapat lakukan dan itu menyenangkan hati-Mu. Jauhkan kami dari segala kejahatan, jauhkan kami dari segala godaan-godaan setan iblis yang hendak menjatuhkan dan menjauhkan kami daripada Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Dan Engkau Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami, terus memberikan kami kuat, terus memberikan kami ketabahan untuk kami tetap setia sampai akhir kehidupan kami. Kami tetap memberikan pelayanan kami kepada Engkau. Kami akan membawa korban-korban persembahan kami yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih terus mengurapi hamba-Mu. Sebagai Tuhan Yesus, hamba Tuhan tetap alami hal-hal yang dahsyat daripada Tuhan. Segala rahasia Tuhan akan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat yang luar biasa yang sudah kami terima lewat ibadah kami pada hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa ibadah ini tidak sia-sia. Itu semua akan membuat kami baru di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saya mengundang pelayan kolektan. Tuhan, tiba saatnya kami akan membawa dan memberikan korban persembahan kami. Apa yang kami lakukan ini Tuhan, ini juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, semua yang terkumpul ini boleh berguna untuk kemajuan, buat pekerjaan Tuhan dan pelayanan yang ada di tempat ini. Dan Tuhan akan membalas dengan berlipat-lipat kali ganda sebagaimana janji Tuhan kepada orang-orang yang memberi dengan iman kepada Tuhan. Urapi pelayan-pelayan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Pujian, ucapan syukur kepada Tuhan sebelum kita meninggalkan tempat ini, saudara. Haleluya. Biar kita selalu disertai Tuhan dalam setiap kegiatan kita sepanjang minggu ini, dan Tuhan membuat berhasil setiap apa yang kita lakukan. Tuhan lindungi kita, Tuhan sehat-sehatkan kita, dan Tuhan selalu memberikan kebahagiaan kepada kita. Tetap sabar, tetap tabah, dan ada Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Hingga menimpa aku. Doa kami bersama. Kami merindukan campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Mungkin di antara Bapak Ibu saudara-saudari mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Juga yang mendengar secara online, biarlah mengangkat tanganmu. Percayalah, Tuhan akan campur tangan dalam hidup kita. Raja yang maha kuasa itu akan menolong dalam kehidupan kita semua. Bapa kami yang ada di sorga, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba mewakili berdoa, meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Allah, kuasa Tuhan dinyatakan lagi. Campur tangan Tuhan kami rindukan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, dalam usaha kami, dalam pendidikan anak-anak kami. Tuhan menolong kami semua. Teringat yang masih dalam keadaan sakit, Tuhan jamah mereka. Kuasa Tuhan dinyatakan. Kami berdoa buat Bapak Daud dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan semua sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Pulihkan terus, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat Oma Ice di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pulihkan terus matanya di dalam nama Tuhan Yesus. Juga jemaatku yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan berikan kekuatan, pulihkan selalu, sehat-sehatkan selalu. Berkati persembahan umatmu besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai dengan janjimu, tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat-berkat Tuhan, dilimpahkan kepada kasih-kasih kami. Semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Hamba-Hambamu yang melayani hari ini, baik song leader, baik singer, pemain musik, LCD, penerima tamu, Tuhan jalankan persembahan, baik semua yang ambil bahagian dalam pelayanan, menyiapkan gedung ini, semuanya Tuhan berkati dan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terutama buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, bersama para menteri kabinet, aparat dari pusat sampai ke daerah, Tuhan bersama keluarga mereka berkati, berikan khusus Tuhan hikmat, akal budi dan roh takut akan Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, Komandan Pas Pampres bersama seluruh prajurit Pas Pampres, keluarga mereka diberkati dalam menjalankan tugas Tuhan buat berhasil. Baik Komandan Komplek Pas Pampres ini juga bersama seluruh stafnya, Tuhan berkati. RW 06, Tuhan RT seluruh yang ada di komplek ini dan sekitar kelurahan tengah berkati. Berikan hikmat roh takut akan Tuhan. Juga yang ada di Jakarta Timur dan khususnya DKI ini, Tuhan berkati. Berkati bangsa dan negara kami, berkati juga pekerjaan Tuhan di mana-mana. Khususnya gereja Pantai Kosta di Indonesia, Tuhan tolong dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, para gembala, pengerja-pengerja, Tuhan tolong mereka. Berikan hikmat, berkati dan berikan kesehatan pada pemimpin-pemimpin kami, Tuhan berkati.
Tuhan tolong senantiasa juga Tuhan pekerjaan Tuhan di mana-mana saja. Tuhan menyertai hamba-hambamu, umatmu yang menjadi saksi Tuhan di mana saja berada. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Biarlah kita semua pulang, kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.